Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai menggambar fungsi kuadrat dengan tipe soal LOTS. Langsung saja kita lihat soalnya ya. Letak titik S dengan koordinat M, negatif 8 dan titik T dengan koordinat N, negatif 8 dengan nilai M lebih besar dari nilai N yang berada pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan y sama dengan 12 ditambah x dikurangi x kuadrat adalah. Nah, untuk menggambar letak titik dari S dan T, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui nilai dari koordinat x titik S dan titik T, yaitu nilai M dan nilai N-nya teman-teman. Karena titik S dan titik T ini berada pada fungsi kuadrat, sehingga kita bisa mencari nilai M dan N dengan memasukkan nilai dari koordinat Y-nya. Jadi tadi kan kita memiliki fungsi ya, fx-nya sama dengan y yaitu 12 ditambah x dikurangi x kuadrat. Nah, kita hanya perlu mengganti atau mensubstitusikan nilai dari y-nya. Di sini negatif 8 sama dengan 12 ditambah x dikurangi x kuadrat. Nah, kedua ruas ini akan Kak Yosef tambahkan dengan 8 teman-teman. Kak Yosef tambahkan dengan 8 sehingga kita akan memiliki persamaan yaitu di ruas kirinya 0 ya. Sama dengan 12 ditambah 8, 20 ditambah X dikurangi X kuadrat. Nah, berarti di sini kita akan mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, yaitu mencari solusinya, yaitu nilai X-nya ya teman-teman. Sehingga kita bisa menggunakan beberapa cara. Di sini Kak Yosef akan gunakan cara pemfaktoran. Nah, tapi sebelumnya agar lebih mudah Kak Yosef akan kalikan persamaan ini dengan negatif 1. Ya, Kak Yosef akan kalikan dengan negatif 1. Sehingga kita akan memiliki persamaan yaitu 0 sama dengan negatif 20 dikurangi X ditambah X kuadrat. Nah, Kak Yosef ubah susunannya ya teman-teman. Menjadi seperti bentuk umum nih di depan ya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 20. Lalu kita cari faktornya. Nah, dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu negatif 1. Tapi kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 20. Bilangan apa itu teman-teman? Yaitu bilangan negatif 5 dan positif 4. Jadi ketika negatif 5 kita kalikan dengan 4, nanti hasilnya adalah negatif 20. Tapi kalau kita jumlahkan negatif 5 dengan 4, maka akan menghasilkan nilai negatif 1. Sehingga di sini kemungkinannya X dikurangi 5 itu sama dengan 0 atau X ditambah 4 yang sama dengan 0. Nah, kalau X dikurangi 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 5. Kalau di sini X ditambah 4 sama dengan 0 berarti nilai X-nya sama dengan negatif 4 teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan koordinat X-nya ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada informasi nih. Nilai M lebih besar dari nilai N. Nah, ini yang mana yang lebih besar? 5 negatif 4. Berarti kan kita tahu ya M harus lebih besar dari N-nya. Berarti nilai M-nya itu sama dengan 5 ya. Dan N-nya itu yang sama dengan negatif 4. Sehingga kita bisa mengetahui koordinat dari titik S dan titik T-nya. Koordinat titik S berarti ada di 5, negatif 8. Sementara titik T ada di koordinat negatif 4, negatif 8. Nah, kalau sudah ketemu titik S dan T-nya, berarti kita harus menggambar grafik fungsi kuadratnya. Teman-teman masih ingat dong ya cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 3 langkah nih. Yang pertama kita akan mencari titik potong. Kita akan mencari titik potong di sumbu koordinat. Jadi saya akan tuliskan. Di sini langkahnya yang pertama kita akan cari titik potong di sumbu X. Ya, yaitu ketika grafik memotong di sumbu X, kapan? Ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Oke, berarti kita hanya perlu mensubstitusikan nilai Y-nya sama dengan 0.
0 sama dengan tadi kita punya fungsinya adalah ini ya. 12 ditambah X dikurangi X kuadrat. 12 ditambah X dikurangi X kuadrat. Nah, seperti tadi, agar lebih mudah, Kak Yosef akan kalikan dengan negatif 1 teman-teman. Kak Yosef kalikan dengan negatif 1 sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan negatif 12 dikurangi X ditambah X kuadrat. Susunannya Kak Yosef ubah menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Lalu kita faktorkan. Dua bilangan jika dijumlah menghasilkan negatif 1. Tapi kalau dikalikan menghasilkan nilai negatif 12. Bilangan apa itu? Bilangan negatif 4 dan positif 3 teman-teman. Negatif 4 kalau dijumlahkan dengan 3 menghasilkan negatif 1. Kalau kita kalikan negatif 4 dengan 3 akan menghasilkan negatif 12. Sehingga kemungkinannya X dikurangi 4 itu sama dengan 0. Atau di sini X ditambah 3 itu sama dengan 0. Kalau X dikurangi 4 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah 4. Sementara di sini kalau X ditambah 3 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah negatif 3. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan titik potong dari grafik di sumbu X. Yaitu berada di koordinat 4,0 dan negatif 3,0. Nah, langkah berikutnya apa teman-teman? Kalau tadi titik potong di sumbu X, berarti yang berikutnya adalah kita akan mencari titik potong di sumbu Y. Saya tuliskan ya, titik potong di sumbu Y. Nah, kapan ini? Ketika nilai X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Jadi ketika X-nya sama dengan 0 kita masukkan ke dalam fungsi, maka sudah seperti yang kita pelajari bahwa nilai Y-nya akan sama dengan nilai C teman-teman. Y sama dengan C. Nah, C-nya berapa di sini? Yaitu 12. Ini ya, ini adalah nilai C-nya. Oke, berarti nilai Y sama dengan 12. Berarti koordinatnya berapa nih? Koordinat titik potong di sumbu Y adalah 0,12. Nah, berikutnya langkah yang ketiga apa teman-teman? Langkah yang ketiga kita akan mencari titik puncaknya. Titik puncak grafik ya, yaitu XP, YP. XP seperti yang kita ketahui itu adalah negatif B per 2A. Langsung saja kita substitusikan nilai dari B dan A-nya. Negatif dari B ya seperti yang kita ketahui negatif B-nya adalah 1. Negatif 1 per 2 dikali negatif 1. Sehingga kita akan peroleh nilai dari XP-nya adalah 1 per 2 atau setengah. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai YP-nya dengan cara yang mudah, yaitu kita hanya perlu memasukkan nilai XP-nya ke dalam fungsi. Berarti nanti kita akan punya 12 kemudian ditambah dengan setengah, kemudian kita kurangi dengan setengah dikuadratkan. Sehingga kita akan punya YP sama dengan 12 ditambah 1 per 2 dikurangi 1 per 4. Nah, di sini kita akan punya 12 ditambah dengan kita kurangi ya, kita samakan penyebutnya yaitu 4. 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2. Kemudian kita kurangi 1 sehingga kita akan punya YP sama dengan 12 ditambah 1 per 4 sama dengan 12 1 per 4. Nah, ini adalah titik puncaknya. Berarti ada di koordinat mana nih? Ada di koordinat, di sini kayak saya tuliskan ya. Koordinatnya adalah di setengah, 12 1 per 4. Nah, kalau kita sudah memiliki informasi-informasi seperti ini, langsung saja kita gambarkan ya grafiknya. Kemudian nanti kita akan letakkan titik S dan titik T-nya. Oke, di sini Kak Yosef akan gambarkan ya sumbu koordinat Y dan sumbu koordinat X seperti ini. Nah, kita akan berikan skalanya. Kak Yosef akan berikan skalanya terlebih dahulu. Di sini Kak Yosef akan negatif 1
negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk sumbu Y-nya Kak Yosef beri skala 4, 8, 12, 16. Berarti di sini negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 16. Kemudian kita letakkan titik-titik yang sudah diketahui tadi. Yang pertama tadi kita sudah memiliki titik S itu berada di koordinat ya negatif 4 negatif 4, negatif 8 itu untuk titik T-nya ya bukan titik S-nya. Negatif 4 di negatif dan negatif 8. Ada di mana? Ada di sini nih. Nah, ada di sini ya. Ini adalah untuk titik T-nya teman-teman. Untuk titik S-nya tadi ada di koordinat 5, negatif 8. Ada di mana? Ada di sini berarti. Ini adalah titik S-nya. Nah, ini titik S-nya. Kemudian titik potong di sumbu X-nya ada di koordinat mana nih? Ada di koordinat negatif 3,0 dan 4,0. Berarti ada di sini. Kemudian titik potong di sumbu Y-nya ada di koordinat 0,12. Sementara titik puncaknya ada di mana? Ada di koordinat setengah, 12/4. Berarti setengah ada di mana? Ada di sini nih ya. Setengah, 12/4 kita anggap ada di sini nih. Nah, maka titik puncaknya ada di sini nih teman-teman. Oke, kalau kita sudah meletakkan semua titiknya, berarti kita tinggal hubungkan saja ke semua titiknya ini. Kayak akan gambar dari titik puncak, kemudian kita hubungkan satu persatu seperti ini. Nah, oke, anggap saja ini berhubungan ya teman-teman ya. Nah, set. Kemudian dari titik potong sumbu Y kita ke titik potong sumbu X dan akhirnya ke titik T. Oke deh, nah ini adalah gambar sketsa grafik fungsi kuadrat yang tadi kita miliki. Dan letak dari titik S dan T-nya ada di sini. Ini titik T dan ini titik S-nya. Wah, bagaimana teman-teman? Prosesnya panjang ya. Yang paling penting adalah pahami konsepnya. Kak Yosef yakin pasti kalian bisa. Nah, setelah ini masih ada latihan soal. Jangan lupa untuk dikerjakan. Sampai jumpa dengan Kak Yosef. Dadah!